Konflik rumah tangga antara Desiree Tarigan dan pengacara Hotma Sitompul kian sengit dan pelik. Seolah belum puas setelah melaporkan Hotma ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan membuat 2 laporan sekaligus atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyerobotan lahan, kemarin Desiree ditemani 2 anaknya dan juga kuasa hukumnya, Hotman Paris, mendatangi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan guna meminta perlindungan hukum kepada Komnas Perempuan. Tak hanya meminta perlindungan secara hukum, Desiree juga ingin Komnas Perempuan membantunya mendapatkan hak-haknya yang sudah dirampas, mulai dari tak diizinkannya kembali ke dalam rumah yang telah dihuninya selama 22 tahun. Priyanka, Regina. Oke, hari ini saya Desi memohon perlindungan hukum ke Komisi Perlindungan Perempuan. Kita mengadukan pada tanggal 7 Februari klien kita diusir seperti itu, dan juga di mana hak-hak Ibu Desiree juga dirampas gitu. Kita mengadukan kepada Komnas Perlindungan Perempuan, dan dalam hal ini Komnas Perlindungan Perempuan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Desiree untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mempertahankan hak-haknya. Kamu hak tinggalnya sekarang sudah tidak di rumah itu lagi. Itu satu. Ya, dia kehilangan hak tinggal rumah yang milik bersama. Yang kedua apa? Mobil gimana? Hah? Mobil yang dikasih ke kamu? Ya, baik? Mobil? Yang jual siapa, Bu? Yang narik siapa? Siapa? Jadi mobil itu sebelumnya untuk kamu transportasi, sekarang sudah diambil. Mobil saya dan mobil ibu saya. Mobil kamu dan mobil ibu kamu sudah dikasih ke istri, masa lu tega sih ambil gitu loh. Mobil berapa sih? Katanya kan pengacara tenar. Tadi saya hampir menangis ketika dia bercerita malam pertama mereka pisah kamar, dia tidak ada tempat tidur. Apa? Velvet. Oh, velvet sama tempat tidur beda dong. Tempat tidur yang permanen tidak ada. Akhirnya dia tidur pakai velvet ya, yang lipat itu ya. Kasur lipat. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya. Secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter kepanjang, ada tanah saya di tanah ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Di saat hubungan Desiree dan Hotma Sitompul kian memanas dan diwarnai ketegangan, tiba-tiba saja terbersit kabar jika ibunda Bams itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh salah satu asisten rumah tangganya. Tak hanya Desiree yang dilaporkan, 2 anak Desiree, Bams dan Priyan juga ikut dipolisikan oleh asisten rumah tangga mereka atas dugaan kekerasan. Diduga Bams bersama ibu dan adiknya telah melakukan kekerasan fisik yang tidak manusiawi. Lantas, benarkah Bams tak gentar dengan laporan asisten rumah tangganya dan siap menyerang balik asisten rumah tangganya itu? Ini orang
orang kecil ya. Dia sudah mengabdi dengan tulus, ikhlas ya. Artinya dia korbankan waktunya lebih banyak dengan keluarga. Ya, kita tahu siapa ya kliennya, orang yang terpandang ya. Pokoknya kelasnya ya di atas semualah rata-rata kita. Nah itu, tapi mendapat perlakuan seperti ini, tentu ini sangat bukan lagi mengecewakan, tapi menakutkan. Itu fitnah, nggak benar. Fitnah, nggak benar. Benar Bang. Ntar lihat aja. Jadi teman-teman nanti ini kan semua urusan polisi, kalau yang ini kan udah dilaporin nih. Nanti lihat aja gitu. Karena kejadiannya pun kalau sampai kita buka akan lumayan memalukan untuk yang sana. Kita juga punya bukti-bukti soalnya. Jadi kalau itu jadi konsumsi publik lumayan memalukan. Jadi intinya katanya ada oknum, saya nggak sebut nama, yang tinggal di rumah dia, yang sering kasih info-info kejadian di rumah dia ke rumah sebelah. Siapa nama itu nanti kita lihat. Jadi nggak ada itu semua, itu cerita buatan. Berarti ada seseorang mastermind di belakang laporan ini. Oke? Nggak pernah ada itu soal apa penyekapan. Konflik rumah tangga Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan berawal dari kekecewaan Desiree yang tak bisa lagi masuk ke dalam rumah yang menjadi tempat tinggalnya selama 22 tahun. Kondisi ini pun mengungkap bagaimana rumah tangga Hotma dan Desiree yang selama ini terlihat harmonis, namun kenyataannya justru berada di ujung tanduk. Ironisnya, kehidupan Desiree yang selama ini terkesan nyaman dan bergelimang kemewahan, kenyataannya Desiree mengungkap sebuah kenyataan pahit jika ia sampai harus berhutang pada bank untuk membayar uang muka sebuah apartemen yang ia beli untuk Bams. Kesedihan Desiree pun semakin menjadi karena buah dari kesabarannya sebagai istri selama ini harus ternodai dengan tudingan yang menyebutnya adanya orang ketiga. Hotma sendiri sudah cerai 2 kali. Ini perkawinan yang kenapa? Jadi mulut siapa yang bisa dipercaya? 22 tahun ya, nikah dengan pengacara besar. Satu pun rumah tidak ada atas nama dia. Setelah tahu, apartemen itu DP-nya dari uangmu ya, warisan bapaknya. Sebagian besar dibeli dengan meminjam uang dari bank. Udah ada kan kemarin akte mortgage-nya? Ada akte mortgage-nya. Terkait dengan tuduhan perselingkuhan, bahwa perlu dicatat yakni tuduhan tentang perselingkuhan tidak pernah ada kata satupun diucapkan atau dituduhkan oleh Dr. Hotma Sitompul SH selama masa perkawinan. Bahkan pada saat diusir pun tidak pernah nyatakan bahwa saya pernah berselingkuh. Bahwa tuduhan tersebut baru munculan setelah pemberitaan ini menjadi heboh. Atas rezeki yang cukup tersebut, saya membayarkan uang muka down payment atas apartemen yang berada di Australia dan Singapura tersebut. Jadi tidak ada, perlu saya tegaskan bahwa aset tersebut saya peruntukkan belikan atas nama anak-anak saya dan untuk pembayaran uang muka. Untuk bersumber dari uang pribadi. Sedangkan untuk sisanya saya bersama anak saya meminjam kepada bank. Tapi kalau nafkah, saya buktikan ratusan juta setiap bulan saya kirim. Transfer dan dibawa orang. Mana itu pegawai saya? Mana? Coba kau bilang. Bagaimana? Nggak usah disebut ratusan, nanti pada pingsan semua. Iya betul Pak. Kenapa begitu? Karena dia bilang tidak. Berapa ratus juta? Bagaimana caranya? Apakah cash, apakah transfer? Cash tiap bulannya. Nah, ada transfer juga yang kita kirim. Ada tiap setengah bulan. Bisa kita buktikan. Drama, susahlah saya. Nanti saya dibilang, bagaimana tidak memberi nafkah batin? Kalau dibilang dia tidak terima apa-apa pun juga dari saya bisa buktikan. 2 apartemen di Australia, 2 apartemen di Singapura. Rumah itu Mami Toko yang sekarang ada. Semua atas nama anaknya dibikin.
ya bukan dari saya, bukan nama dia, tapi semua diperoleh di dalam masa pernikahan dengan saya. Rekan saya Hotma Sitompul, ini babymu, ini mamimu yang sering kau sebut di Instagram. Terakhir Desember masih kau bilang, mami baby. Kalaupun sudah tidak cocok, harusnya dibicarakan secara dewasa. Aib jangan dibuka keluar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.